warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 70 sampai dengan 79 untuk buku revisi 2000. Anak-anak kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga Bapak tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian agar melakukan 3 hal penting untuk menghindari pandemi COVID-19 virus corona ya. Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan, jaga jarak ya. Jangan sampai kita berkumpul-kumpul dengan orang banyak. Kita tidak tahu siapa yang terkena COVID-19 karena penyakit ini tidak terlihat. Dan jangan lupa jaga imun tubuh dengan berolahraga teratur. Boleh lari-lari kecil di sekeliling rumah ya. Tapi ingat, kalau kalian lari kecil, lihat kondisinya. Jangan di tempat yang ramai. Karena berlari itu perlu membutuhkan udara yang segar, dan pada saat kita berlari kita tidak perlu menggunakan masker asal di tempat yang aman, tidak ada orang ya. Kenapa? Malah berbahaya kalau kita menggunakan masker ketika kita berlari, karena keluar masuknya oksigen di saluran pernafasan akan berkurang. Oke, jelas ya? Jaga imun tubuh kalian semua. Semoga kita sehat selalu. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya perlu Bapak sampaikan juga tujuan pembelajaran seperti biasanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan kita mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita harus tahu contoh-contohnya, contoh dari kewajiban kita, baik sebagai pelajar, sebagai masyarakat, sebagai anak ya. Artinya kalau sebagai anak berarti di rumah, sebagai pelajar yaitu di sekolah ya. Kemudian di masyarakat apa kewajiban-kewajiban. Kemudian diharapkan kita mampu melaporkan makna kewajiban, contoh kewajiban dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik secara terwujud. Diharapkan kita mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan benar. Kembali kita akan mempelajari lagu Maryam Tomong ya. Diharapkan kita mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Nanti kita belajar, kalau kemarin kita belajar menggunakan gitar, nanti kita belajar menggunakan pianika ya. Kita coba bagaimana, seperti apa penggunaan pianika terhadap lagu Maryam Tomong, sehingga nanti kalian bisa berlatih. Jika ada pianika di rumah, kalian bisa berlatih seperti nanti yang Bapak sampaikan. Oke, baik. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu pikirkan? Gambar ini adalah gambar jam ya. Yang pertama ada jam tangan, kemudian ada jam antik, dan sekarang yang ketiga ada jam dinding yang biasa ada di rumah kita atau di sekolah ya. Jam ini adalah penunjuk waktu yang diperlukan oleh semua orang agar tahu agar dia mampu mengatur waktu. Ketika kalian bangun pagi, kalian harus bangun jam berapa? Misalnya bangunnya jam 5 ya, untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian ketika sekolah aktif, kalian jam 6 itu harus ngapain ya, seperti itu. Itu memerlukan jam agar kita tidak terlambat ya. Oke. Tahukah kamu siapa penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Untuk itu coba kita baca tentang penemuan jam berikut. Pada tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit.
Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Jam saku itu hampir seperti jam tangan, cuma dia ditaruh di saku di sini pakai rantai biasanya ya, seperti itu. Pada tahun 1920. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital seperti gambar yang Bapak tunjukkan tadi ya. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari ya. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas dengan mengatur waktu yang baik. Kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Nah, berikut ada cerita tentang seorang anak ya. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Mari kita simak ceritanya. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5 setelah ibadah dan mandi. Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16 Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai pukul 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, hal yang dapat kita lihat dengan apa yang dilakukan Siti ini adalah kedisiplinan, memanfaatkan waktu luang ya, sehingga waktu tidak terbuang percuma ya. Nah, ini tugas buat kalian. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke, pertanyaannya, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, apa hal baiknya? Kemudian, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jika iya, apa buktinya? Jika tidak, apa buktinya? Kemudian, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Silakan dijawab. Apakah manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Silakan. Menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Sebutkan alasannya ya. Yang terakhir, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar ya? Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Kalau iya, mengapa? Beri alasannya. Oke, ini tugas kamu. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Oke, kita coba isi. Silakan contoh-contoh kewajiban. Apa saja contoh-contoh kewajiban? Baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Untuk mengetahui ini tentu kita harus tahu apa sih itu kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kalian coba kira-kira kewajiban di rumah itu apa saja, kewajiban di sekolah itu apa, kemudian di masyarakat itu apa. Silakan ditulis minimal masing-masing 2 ya. Di rumah itu contoh kewajibannya berapa, contoh kewajibannya apa, di sekolah itu contoh kewajibannya apa, di masyarakat itu contoh kewajibannya seperti apa. Silakan tulis 2 jenis contoh kewajiban di masing-masing bagian ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut.
Sekarang kamu akan berlatih kembali menyanyikan lagu Maryam Tomong. Gunakan waktu berlatihmu dengan baik ya saat berlatih. Oke, kita lihat. Ini lagu Maryam Tomong yang kita pelajari kemarin ya. Masih ingat lagunya seperti apa? Lagunya seperti ini. Bapak coba nyanyikan sedikit ya. Selendang madingin jang kain panjang maditor pangeoni goting masong ondeng mak ke mamangolu Maryam Tomong deng nang sinapang masih. Nah, seperti itu lagunya ya. Kalian bisa mengikuti nada-nada yang Bapak contohkan. Nah, sekarang kita coba bagaimana sih kalau lagu Maryam Tomong kita nyanyikan menggunakan pianika ya. Silakan simak video berikut ya. Itu contoh penggunaan pianika. Boleh kalian coba di rumah. Oke. Perlu Bapak ingatkan Maryam Tomong ini perlu kalian hafal ya. Nanti untuk tes ulangan akhir Bapak akan tes satu persatu apakah kalian sudah hafal lagu Maryam Tomong atau tidak, dan sistem cara penggunaan nada dalam menyanyikan lagu Maryam Tomong. Silakan kalian hafal dan kalian pelajari tentang Maryam Tomong ya, terutama penggunaan nada tinggi rendah nada di dalam menyanyikan. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Tugas tadi ada satu ya, silakan dikerjakan. Ada dua tadi, fungsi tabel juga termasuk. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbakti.